Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah sekarang ini kuliah yang ke-14 ya, 13, 14 13, yang ke-13 sekarang kuliah kita ke-13. Masih berkaitan yang saya katakan, saya ulangi lagi bahwa seni pertunjukan itu kalau artian sempit ditunjukkan langsung ya. Nah, sedang pertunjukan langsung itu ada dua sarana, itu sarana arena, lapangan, itu arena. Yang kedua pentas. Biasanya kalau seni pertunjukan arena itu konsepnya melingkar, karena penontonnya dapat dari semua sisi melihat. Contohnya randai. Oke. Nah, kemudian ada seni pentas. Seni pentas. Seni pentas itu artinya sudah ada tempat tertentu. Orang hanya melihat pada satu sisi, depan. Jadi kita kontaknya dengan penonton itu, penonton berada di depan. Tidak di apa. Nah, otomatis di belakangnya apa? Kalau seni arena itu kan diperlukan setting, backgroundnya yang ditata. Karena itu perlu, katakan orang, blockingnya itu apa, dekorasinya itu apa. Bisa berupa bentuknya ada menyerupai alam, artinya bentuk benda-benda yang di alam ini diangkat ke pentas. Misalnya kita ingin membentuk hutan, kita susun ranting-ranting kayu untuk hutan. Bisa yang lebih kontemporer, yang membuat orang berimajinasi, yaitu misalnya hutan didekor dalam bentuk payung atau stok-stok yang didirikan di kain hitam. Jadi orang berimajinasi itu adalah hutan. Artinya itu bentuk settingan blockingnya yang tidak mendikte penonton. Tidak mendikte penonton. Silahkan. Nah, kemudian ada yang bentuk yang lain, itu bentuk lukisan. Bentuk lukisan. Padahal bentuk lukisan itu prinsipnya sama, mendikte penonton juga. Ya, seperti gedung Sriwedari di Surabaya, tempat asal mulanya sering tampil, gedung pertunjukan Sriwedari itu Surabaya, itu mereka menggunakan layar. Ya, salah satu diantaranya, banyak gedung-gedung lain juga menggunakan layar. Jadi misalnya ada sekian pertunjukan dengan sekian babak, nah layarnya disiapkan. Sehingga ketika babaknya berganti, kalau dalam dunia teater itu layarnya diganti. Praktis, tidak mengubah dekornya dengan layarnya aja. Jadi ada dua jenis juga dekor itu. Ada yang mendikte penonton, ada yang membebaskan penonton mengimajinasi. Dan teknologi sekarang justru dekorasi itu menggunakan digital. Jadi kalau Anda nonton di televisi, acara-acara misalnya konser-konser, acara di studio, itu dekorasinya lewat digital program. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dia nggak apa, ya plong aja. Tapi melalui digital, pencahayaan, nah dekorasinya bisa diubah. Itu misalnya acara dangdut Indonesia, ya, atau acara yang lain-lain. Itu model perkembangan teknologi itu, seni pertunjukan. Nah, daya tariknya harusnya seni pertunjukan itu tidak dikalahkan oleh
background yang di belakang, settingnya tidak dikalahkan oleh itu, karena itu pelengkap, ya, itu pelengkap. Itu sekedar untuk antaran aja, pengantar pada Anda. Nah, karena bagaimanapun seni pertunjukan ya kita berkaitan juga dengan seni drama, ya, salah satunya bentuknya tadi. Kemudian kita bicarakan lagi masalah bentuk seni tadi. Kemarin saya ulang lagi bahwa seni itu ada seni mengandalkan suara, ada mengandalkan olah tubuh. Tapi orang mengandalkan suara ada kalanya karena dia seni tontonan dan dia perlu ada pencahayaan lighting, ada kalanya orang membantu dengan bentuk lain, yaitu misalnya seni makeup. Itu pelengkap sebetulnya supaya kelihatannya cantik, padahal tidak ada kaitannya dengan seni suara. Saya beri contoh nih, mohon maaf nih, orang yang disabilitas dengan yang tidak disabilitas, ada kalanya yang disabilitas itu lebih bagus nyanyinya karena seni suara. Andalanya seni suara, bukan seni wajah. Stevie Wonder itu disabilitas, Putri Aryani disabilitas. Tapi orang kan tidak lagi membayangkan dia seorang disabilitas karena suaranya sudah menutupi kelemahannya. Tapi ada kalanya orang tidak percaya diri, dia kekuatannya harusnya di seni suara, tapi dia buat sensasi, misalnya kostum. Itu kan sensasi yang membuat orang simpati. Kostumnya berlebihan. Apakah berlebihan dalam artian kata terlalu ini biasanya atau terlalu minim? Kan sebetulnya yang diandalkan itu kalau kita lihat orang-orang nyanyi seperti itu, artinya dalam dia tonton itu, yang ditontonnya itu bukan suara dia, padahal tubuhnya, ya, tubuhnya. Orang sulit membedakan yang mana mau ditonton. Contohnya di barat itu ada Madonna. Madonna itu kan dulu orang melihatnya di sana, sensasinya dia. Gitu. Walaupun kita tahu lagu-lagunya top juga. Padahal tanpa dia berpakaian itu, dengan lagu-lagunya dia suara dan bagus. Nah, ini yang perlu kita pilah-pilah. Jadi kalau seni suara ya kita olah suaranya. Jangan takut kalau suara Anda bagus, otomatis. Memang ada problema dalam seni pertunjukan ini, orang melihat seseorang itu utuh. Seperti saya melihat kalian berdua ini, kan bukan hanya suara saya, bukan hanya wajah, tapi seluruhnya. Orang melihat kan di situ. Cuma ya kalau kita seni suara, bagaimana suara itu mengalahkan, lebih menonjol lagi supaya kelemahan kita dalam berkostum itu tertutupi. Ini satu contoh misalnya. Kan tidak ada yang bisa membedakan orang yang pakai jilbab dengan tidak pakai jilbab mana lebih bagus nyanyi. Kan tidak bisa ditentukan. Ya, kalau orang pede dia pakai jilbab tetap Siti Nurhalizah contohnya. Sampai sekarang dia pakai jilbab. Lesti Kejora sampai sekarang dia pakai jilbab. Orang tidak melihat pakaiannya jadi jilbabnya sebagai bentuk kelemahan. Nah, dibandingkan orang yang mentontonkan, maksudnya dengan rambut yang dimacam-macamkan, dikepang, diwarna-warnai gitu. Itu contoh-contoh. Jadi seni pertunjukan itu sebetulnya kita harus tahu yang ditunjukkan itu apa. Itu hakikatnya.
apa gitu. Memang dalam seni yang dipertunjukkan, dipertontonkan, ya kita kalau dapat ya sempurna. Artinya gini, kalau Anda nanyakan, Pak itu kan seni suara. Seni suara kenapa tidak rekaman saja, audio saja? Ya benar, benar, adanya benar. Artinya karena yang kita andalkan itu suara. Tapi orang ada kalanya kan ingin tahu siapa yang menyanyikan itu. Karena itu orang ingin memperkenalkan penyanyinya. Gitu. Paham? Yang kedua itu seni gerak. Tadi saya katakan seni gerak. Contohnya yang kita yang fenomenal sekarang ini satu bentuk seni gerak pantomim. Kan kalau kita seni pertunjukan seperti seni suara, orang betul-betul make up itu make up salon. Bagaimana memperkindah wajah. Tapi dalam pantomim itu make upnya make up karakter. Sebetulnya bukan hanya pantomim ya. Di bentuk-bentuk seni pertunjukan rakyat di Indonesia kayak ketoprak, itu mereka menggunakan make up karakter. Artinya bagaimana membuat topeng, wajah topeng. Dalam artian saya itu wajah topeng itu artinya wajah yang berkarakter bentuk itu, yang stagnan itu, ya supaya orang lupa dengan siapa yang mainkan. Kayak Petru, Semar, kan semua orang bisa memainkan Semar. Kenapa orang bisa mengenang namanya Semar? Postur tubuh, make upnya, rambutnya, kostum bajunya, kan itu identitasnya sebagai ikonnya seorang Semar. Begitu juga pantomim. Kita mengenal dua tokoh pantomim dunia, ya, Chaplin, dengan ciri khasnya ada topinya, make upnya, dasi kupu-kupunya, pakai jas, ada tongkat. Charlie Chaplin. Tapi orang selalu mengatakan seolah-olah pantomim itu make upnya kayak Chaplin, padahal tidak. Padahal tidak. Make up itu tidak ubahnya bagaimana memanipulasi orang supaya orang tidak mengenal siapa yang memainkan. Karena dia memainkan orang lain. Dan juga bagi pemain, dia mudah menjiwai karakter sesuai dengan make upnya. Karena jiwa manusia itu ada kalanya terpengaruh dengan make up, dengan kostum. Boleh coba. Anda pakai perempuan nih, coba alih-alih pakai laki-laki, pasti lama-lama jadi tomboy. Karena pakaian itu mau tidak mau, kalau udah kita jiwai, kita terbawa dengan hal itu. Ini jadi yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Nah, persoalan kita hari ini, make up itu dalam dunia digital ada aplikasi membantu kita. Ya kan ada aplikasinya. Seperti yang Anda buat konten itu kan, saya baru tahu bahwa itu ada konten Anda gitu. Walaupun banyak lagi yang lain yang buat juga kan. Tapi kan orang tidak tahu wajah Anda itu apa wajah Anda tidak. Nah itu harus kita manfaatkan. Perkembangan itu harus kita manfaatkan dalam dunia pertunjukan itu. Artinya apa? Kalau pada awalnya kita perlu orang seorang makeup artis. Makeup artis itu makeup karakter namanya dalam dunia salon, ya, atau makeup fantasi namanya
Kalau Anda belajar salon, itu ahli makeup fantasi atau makeup karakter. Nah, itu kalau kita melihat orang tuh makeup, ada kalanya dia main kuas. Ada seorang artis, aktor juga dia di Taman Ismail Marzuki. Dia makeup artis juga. Dia pakai kuas, makeup wajah orang. Makeup artis itu supaya karakternya itu muncul. Karena kita itu kan ada kalanya secara suara kita bisa membangun karakter suara, tapi secara wajah nggak mungkin. Kita nggak mau masuk. Kita punya intonasi pandai mengerti marah, cuman ekspresi marah kita itu nggak dapat. Nah, dibantu oleh makeup, dibantu supaya ketika disorot kamera itu betul-betul dialog kita itu betul-betul dibantu oleh karakter. Nah, kembali ke aplikasi tadi, banyak aplikasi. Sekarang bagaimana kita masukkan dunia pantomim dengan aplikasi tadi? Ya, nanti Anda bisa cari aplikasi yang bisa Anda ubah-ubah wajahnya dengan dunia pantomim. Nanti saya lihat kan wajah saya bertukar seperti Anda juga. Itu udah lama saya lakukan kemarin. Setelah saya cari-cari, ini ada juga aplikasi yang baru. Misalnya jadi badut, ya kan, jadi badut. Arti karakternya karakter badut. Nah, cuma ini perlu proses. Perlu proses artinya itu harus kita sudah kita ubah, kita download lagi. Kita download dulu, kita ubah, baru kita upload kan. Maksudnya begini, kita harus tahu dulu konsep pantomim itu, yaitu pantomim yang dipentingkan geraknya, perbuatan geraknya yang bisa memberikan narasi pada orang menonton kita melakukan apa. Misalnya geraknya karena gerak berlari, tidak harus kita secara visual itu berlari, tapi gerakan lari itu mau lari cepat, lari lambat, itu gerak di tempat. Bagaimana action orang berlari? Gerak tangannya, gerak kakinya, gitu. Yang diubah tadi itu adalah wajah. Paham itu? Gerak orang berpakaian misalnya. Nah, bagaimana orang melihat bahwa kita melakukan perbuatan memakai baju? Itu kan biasa. Jangan sampai salah. Pakai baju kaos jangan pakai baju kemeja yang ada di kancingnya kan berbeda. Kalau baju kaos kan tinggal sorong aja di ini. Kalau baju kemeja kan itu kita sorong dulu tangan sebelah, kemudian tangan sebelah baru perbuatan seperti itu. Urutannya kita harus paham dulu. Gitu. Nah, ini yang mau kita pelajari ini, mampu tidak kita menggunakan aplikasi tadi, menggunakan bentuk-bentuk tadi itu untuk memberikan tontonan bahwa kita membuat pantomim. Nah, sinilah jadi kajian kita itu sekarang, konsep kita itu adalah memanfaatkan aplikasi yang ada dalam dunia digital. Bisa coba? Bisa? Survei dulu, wajah-wajahnya, langsung diubah, dilihat, divideokan wajah Anda, ubah gitu. Ya, nah, nanti bagaimana itu bisa divideokan? Ya, setelah di aplikasi itu, apakah memang harus dimasukkan dalam aplikasi TikTok atau Snap dulu, baru di download, baru nanti dihilangkan suaranya. Paham? Kita menghilangkan suaranya. Ya? Paham? Paham? Nah, ini kita riset ya, kita coba. Mudah-mudahan berhasil pada hari ini. Oke? Nah, ada yang bertanyakan?
jumpa aplikasinya, ya boleh seperti kamu tadi, wajah seperti yang kamu buat itu boleh, yang lain nggak boleh, tapi tidak boleh sama. Iya boleh itu juga boleh, tinggal suaranya dihilangkan, itu kan dubbing. Nah, tinggal suaranya dihilangkan. Oh gitu. Suaranya dihilangkan. Jadi misalnya kartian Anda menjerit gitu ya, ketakutan gitu. Dalam apa? Tidak diharamkan, ilustrasi nggak diharamkan. Dalam dunia pantomim dia tidak diharamkan. Yang diharamkan itu cuma bicaranya, suara bicaranya. Tapi suara lain nggak diharamkan. Gitu. Filter, aplikasi filter, tahu filter wajah? Itu biasanya kalau kita apa tuh ada di bawah tuh ada banyak filter wajah itu. Di bawah biasanya ada tuh muncul kan. Setelah kita klik itu yang di samping kamera itu biasanya kan tuh filter, mengarah ke filter. Nanti ada daftar filter wajah itu. Cari, pilih, coba-coba aja dulu, coba-coba aja wajahnya mana tukar-tukar gitu. Dicoba aja dulu gitu. Yang mana cocok. Nanti udah dapat sesuainya, baru kita melakukan gerakan pantomimnya. Iya. Pilih ya. Oke, kita survei dulu, lihat dulu. Karena ini sebetulnya terobosan baru dalam pantomim, tapi model digital gitu. Jadi kalau misalnya nanti Anda mengajarkan pantomim di sekolah, ya bisa tanpa tak mampu dengan mengajarkan langsung, Anda bisa menggunakan media ini. Oke.